Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anastasia Renata Putri Ayu dengan NIM 2018 210416. Kami dari kelompok 4 pemasaran global akan menjelaskan tentang landasan sistem legal. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang aspek hukum internasional. Yang pertama ada hukum adat dan kode. Nah, di sini yang dimaksud adalah landasannya adalah tradisi, praktik masa lalu, dan ketetapan legal yang ditentukan oleh pengadilan melalui interpretasi terhadap undang-undang. Nah, yang kedua ada hukum Islam. Jadi di sini yang dimaksud adalah landasan syariat yang didasarkan dari Al-Quran meliputi kewajiban, keagamaan, dan aspek duniawi dari hukum yang mengatur manusia. Nah, contohnya itu seperti pelanggaran penerimaan dan pembayaran bunga tetapi mendukung pembagian resiko, hak dan kewajiban individual, hak milik dan kesucian kontrak. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nika Melasari dengan NIM 2018 210 433. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurisdik dalam perselisihan legal internasional. Kesalahan yang sering terjadi adalah asumsi bahwa perselisihan antar warga negara yang berbeda akan diputuskan di bawah hukum yang mempunyai sistem supranasional. Perselisihan legal dapat timbul dalam 3 situasinya. Yang pertama ada antar pemerintah, kedua antar sebuah perusahaan dan pemerintah, dan ketiga ada antar dua perusahaan. Pengadilan dunia dapat menangani perselisihan antar pemerintah, sedangkan dua situasi lainnya harus ditangani oleh pengadilan negara dan salah satu pihak yang terlibat atau melalui arbitris, kecuali perselisihan perdagangan yang melibatkan sebuah isu nasional antar negara. Pengadilan keadilan internasional atau pengadilan dunia sejenisnya tidak menangani atau karena tidak adanya hukum perdagangan internasional. Pemasar asing harus berpaling kepada sistem legal dari masing-masing negara yang terlibat. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Alma Robiah Suandari, NIM 462. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian perselisihan internasional. Ketika terjadi hal yang tidak diinginkan dalam transaksi perdagangan, pembeli akan menolak untuk membayar produk jika produk itu yang diberikan tidak sesuai, atau produknya itu bermutu rendah, atau pengirimannya yang terlambat, atau jika ada masalah-masalah yang lainnya. Semua itu bisa diselesaikan dengan cara konsiliasi dan juga arbitrase. Di sini saya akan menjelaskan apa itu konsiliasi. Konsiliasi atau disebut juga dengan mediasi adalah persetujuan yang tidak mengikat antar pihak dalam menyelesaikan perselisihan dengan bantuan pihak ketiga. Lalu selanjutnya adalah arbitrase. Arbitrase ini lebih disukai karena dalam memecahkan perselisihan perdagangan itu prosedurnya tidak terlalu sulit, ya, bisa dibilang lebih mudah daripada konsiliasi ini, karena konsiliasi ini butuh bantuan pihak ketiga. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kevin Ryuda dengan NIM 2018 210 Di sini saya akan menjelaskan tentang perlindungan hak intelektual, sebuah masalah khusus. Berbagai perusahaan telah mengeluarkan jutaan dolar untuk mendirikan nama merek dagang, untuk menyimbolkan kualitas, dan mendesain banyak fitur produk lainnya untuk memikat pelanggan untuk membeli produk mereka dibanding produk yang lainnya. Antara lain adalah produk Coca-Cola dan Gucci. Pemalsuan dan pembajakan. Barang-barang palsu dan bajakan datang dari industri yang sangat beragam. Contohnya pakaian, suku cadang otomotif, bahan kimia, pertanian, farmasi, buku-buku, rekaman, film, perangkat komputer. Meskipun sulit diketahui dengan cepat, kehilangan penjualan dari penggunaan yang tidak sah atau paten. Terima kasih atas pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Gisdabro Paramansa dengan NIM 2018-2104744. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan dalam berbagai negara. Itu dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, hukum pemasaran.
hukum yang mengatur aktivitas pemasaran dalam promosi pengembangan. Sebagai contoh, Amerika Serikat tidak mengizinkan pembelian dan penjualan organ manusia dan melarang pengolahan stem cell manusia dalam riset medis untuk pengembangan pengolahan berbagai macam penyakit. Yang kedua adalah legislasi pemasaran hijau. Legislasi yang dirancang untuk mengenai lingkungan memfokuskan pada produk yang ramah lingkungan dan pengaruhnya pada manajemen sampah padat. Yang ketiga adalah antitrust. Antitrust merupakan pengaturan melawan kebiasaan dagang yang merendahkan persaingan atau dianggap tidak adil. Ya, saya ambil contoh di PT Astra Honda Motor. Perusahaan itu dianggap melakukan pelanggaran tentang larangan praktek monopoli dan perusahaan tidak secara sehat. Dan yang ketiga itu adalah antitrust. Antitrust merupakan pengaturan melawan kebiasaan dagang yang merendahkan persaingan atau dianggap tidak adil. Saya ambil contoh di Indonesia. Adalah PT Astra Honda Motor. Perusahaan itu diduga melaksanakan pelanggaran tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eka Khulnisa dengan NIM 2018-210523. Di sini saya akan melanjutkan beberapa poin-poin presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai beberapa hukum atau aturan yang dimiliki oleh Amerika Serikat kepada negara tuan rumah. Ya, di sini pastinya semua pemerintah menaruh perhatian dalam melindungi kepentingan politis dan ekonomi maupun secara domestik. Sebagaimana contohnya di sini adalah negara Amerika. Di sini negara Amerika Serikat menerapkan hukum-hukum yang ada. Hukum larangan menerima seperti hukum larangan menerima suap, melakukan perdagangan dengan musuh, berpartisipasi dalam kerjasama ekonomi yang merugikan Amerika Serikat, dan sehingga di sini perusahaan Amerika pun memiliki hukum-hukum yang berlaku. Saya akan menjelaskan beberapa hukum-hukum yang berlaku, dan poinnya di sini ada 5 jenis hukum. Baik, yang pertama adalah Undang-Undang Praktek Korupsi Asing. Di sini Foreign Corrupt Practice ICT atau biasa dikenal sebagai FCPA atau Undang-Undang Praktik Korupsi Asing menetapkan bahwa pembayaran suap dilakukan perusahaan kepada pejabat asing atau partai politik termasuk kegiatan yang ilegal. Dalam hal ini, penalti akan diberikan secara keras kepada pejabat atau perusahaan direktur tersebut yang terbukti bersalah dan melakukan proses penyuapan tersebut. Tetapi perlu diingat, hal ini pun sudah sering kita temui di berbagai ketika kita melakukan bisnis di suatu negara manapun. Sehingga di dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa dengan sangat ketat memperhatikan hal tersebut kepada pihak yang terlibat dalam proses bisnis multinasional. Dan hal tersebut akan merugikan bagi perusahaan Amerika Serikat ataupun perusahaan yang melakukan hubungan kerjasama bisnis dengan Amerika Serikat. Dan yang kedua yaitu hukum keamanan nasional. Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, cabang asing, mereka atau perusahaan apapun yang memegang lisensi teknologi Amerika Serikat tidak dapat menjual suatu produk kepada negara apabila penjualan tersebut oleh pemerintah Amerika Serikat dianggap mempengaruhi keamanan nasional. Karena di sini seperti yang kita ketahui sendiri, keamanan nasional ini sangatlah penting dan berisikan beberapa data-data yang ada yang dimiliki oleh warga di negara tersebut.
Karena database milik konsumen ini sangatlah penting dan berharga lebih jauh lagi. Dan juga di sini Amerika Serikat memiliki tanggung jawab, dan tanggung jawab tersebut diperpanjang hingga ke akhir produk tanpa memandang jumlah perantara yang mungkin terlibat dalam ketika kita melakukan transaksi bisnis tersebut. Di sini penjagaannya sangatlah ketat, seperti bagaimana perusahaan mengontrol ekspor suatu produk dan bagaimana merek dari barang tersebut aman tanpa adanya proses atau adanya pembajakan dari negara tersebut. Dan yang ketiga adalah hukum antitrust. Di sini hukum antitrust memiliki dua tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk melindungi konsumen Amerika dengan memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat dari produk dan ide yang diproduksi baik dari pesaing asing maupun domestik. Dan tujuan yang kedua ialah melindungi kesempatan ekspor dan investasi Amerika dari larangan yang ditetapkan oleh perusahaan swasta, bahwa semua perusahaan berbasis AS atau Amerika Serikat yang melakukan ekspor barang jasa atau kapital harus diizinkan untuk bersaing secara sehat dan tidak dihalangi oleh larangan yang ditetapkan pesaing yang lebih besar atau yang tidak berprinsip. Karena di sini seperti yang kita ketahui sendiri, sebuah bisnis atau persaingan bisnis ini haruslah berjalan secara sehat, bukan berjalan secara tidak berprinsip atau hanya berlandaskan oleh tanpa adanya landasan hukum. Hal ini akan memberikan umpan balik bagi perusahaan Amerika Serikat, begitu pula dengan perusahaan lain yang ada di pemasaran global. Selanjutnya yang keempat adalah hukum anti boykot, di mana hukum ini melarang perusahaan AS untuk berpartisipasi dalam boikot asing yang tidak sah. Lebih lanjut lagi, mereka harus melaporkan adanya permintaan kerjasama dengan suatu boikot. Sehingga di sini perusahaan Amerika Serikat sangat berhati-hati dalam melaporkan bisnisnya agar tidak terkena boikot oleh negara lain atau negara lain yang terkena boikot oleh Amerika Serikat. Karena jika perusahaan tersebut tidak mematuhi hukum ini, maka akan terkena boikot dan akan diberi blacklist atau mereka akan dikeluarkan dari perdagangan dengan anggota yang sudah dibuat. Pada contohnya kita bisa lihat di buku, yaitu perdagangan yang ada dengan Arab. Hal tersebut bisa merugikan bagi perusahaan yang melakukan ekspor atau impor dan bisa merugikan perusahaan yang menerima barang dari ekspor negara lain. Baik, yang terakhir di sini adalah ekstrateritorialitas hukum Amerika Serikat. Dalam sebuah perkembangan zaman pada saat ini, perusahaan multinasional dianggap bertanggung jawab untuk pelanggaran hak-hak asasi manusia dan pemerintah asing. Sehingga dalam hal ini sangat penting apabila akan dilakukan kerjasama dengan perusahaan musuh yang akan menimbulkan keresahan bagi pemerintah negara Amerika Serikat yang bisa mempengaruhi kebijakan dari pemerintah Amerika Serikat itu sendiri. Sehingga di sini kebijakan dari Amerika Serikat ini sangat menghindari untuk bekerja sama dengan negara musuh, karena hal tersebut akan membuat Amerika Serikat merasa resah dan susah untuk menyesuaikan beberapa hukum-hukum yang ada pada negaranya sendiri. Sehingga perlu diperhatikan kembali bagi sebuah perusahaan untuk melakukan transaksi dengan perusahaan global agar bisa menguntungkan bagi negara yang melakukan kerjasama ataupun negara yang menerima kerjasama tersebut. Baik, demikianlah presentasi dari saya, dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Di atas kesempatannya, saya Zakin Nurul Hanifah Syafi'i, NIM 2018-210539. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum di internet. Internet pada awalnya adalah perusahaan global di mana tidak ada perbatasan politik atau nasional yang ditutup. Walaupun hal ini merupakan kekuatannya, tetapi juga menimbulkan masalah ketika hukum yang ada tidak secara jelas menangani keunikan internet dan segala aktivitas yang berhubungan dengannya. Beberapa negara sedang merancang undang-undang untuk menjawab berbagai pertanyaan legal yang tidak diatur secara jelas oleh hukum yang ada. Tetapi hingga hukum tersebut diterapkan di seluruh dunia, berbagai perusahaan harus mengandalkan hukum negara secara individual yang mungkin bisa atau tidak bisa memberikan perlindungan. Kemudahan mendaftarkan nama web dan rendahnya biaya pendaftaran dalam penggunaan web menyebabkan ribuan nama didaftarkan. Para cyber squatter atau CSI membeli dan mendaftarkan kata benda, deskripsi, nama geografis, nama kelompok, etnis, dan bahan farmasi dan keterangan serupa, menyimpannya hingga nama tersebut dapat dijual dengan harga yang sangat tinggi. Jika seorang cyber squatter telah mendaftarkan sebuah nama domain generik yang diinginkan oleh sebuah perusahaan, satu-satunya jalan untuk mendapatkannya adalah dengan perusahaan tersebut membeli nama dari cyber squatter tersebut. Lalu, cara lain yang digunakan cyber squatter untuk mendapatkan keuntungan yang besar adalah dengan mendaftarkan nama yang akrab dan merek dagang yang terkenal yang akan mengalihkan pengunjung dari tujuan sebenarnya yang dituju atau untuk menjual produk pesaing. Lalu, cyber squatter mendaftarkan merek atau merek dagang terkenal yang akan salah mengarahkan seseorang ke situs milik cyber squatter tersebut atau ke situs perusahaan pesaing. Penyalahgunaan yang berhubungan dengan cyber squatting lainnya yaitu yang dapat menjadi ancaman serius bagi bisnis, meliputi situs parodi, situs protes, dan juga dalam situs kebencian. Selain pembajakan merek dagang, nama pribadi dan kekayaan intelektual lainnya oleh CSQ atau cyber squatter tadi, tuntutan hukum yang melibatkan pencemaran nama baik, fitnah, dan pertanggungjawaban produk menciptakan situasi legal yang sulit bagi pengguna internet. Sebuah studi mengindikasikan kebutuhan untuk melindungi nama geografis, kelompok etnis, dan bahan farmasi di mana semua hal tersebut telah diambil oleh cyber squatter atau CSQ. Penyalahan seperti ini akan terus berlanjut kecuali dilakukan langkah-langkah preventif yang akan berguna. Tetapi selain mahal, mereka hanya menangani perselisihan yang melibatkan situs yang menggunakan nama merek dagang dan mempunyai nilai komersial atau nilai yang sangat tinggi dan juga sangat terkenal sehingga mereka mempunyai hak merek dagang hukum adat. Meskipun perlindungan daripada cyber squatter tidaklah sempurna, tetapi jika sebuah bisnis atau perusahaan telah mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan nama merek, nama dagang, atau nama produknya dengan baik dan mendaftarkannya sebagaimana mestinya, hal tersebut akan meningkatkan kemampuan dari perusahaan tersebut untuk mempertahankan terhadap penggunaan tidak sah atas nama tersebut oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firda Sarifatullah dengan NIM 2018-210-555. Di sini saya akan memberikan presentasi dari rekan saya dan saya akan menjelaskan tentang pajak. Jadi, International Tax Law merupakan kaidah pajak yang didasarkan pada hukum antar negara dan diterima baik oleh negara-negara yang di dunia untuk mengatur perpajakan antar negara yang memiliki kepentingan. Dan isu sulitnya dalam e-commerce adalah pemungutan pajak ini. Jadi sistem pajak biasanya mengandalkan pada diketahuinya di mana aktivitas ekonomi tertentu berlokasi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yurisdiksi dari perselisihan dan validitas kontrak. Jadi sering berbagai negara menyadari bahwa hukum perdagangan yang tidak selalu dengan jelas mengatur keunikan internet dan aktivitas yang berhubungan dengannya. Maka sedikit demi sedikit diciptakan sekumpulan cyber law, hukum ruang maya.
Dua area yang paling bermasalah adalah untuk menentukan hukum yang sesuai dalam perselisihan hukum antara pihak yang berlokasi di negara yang berbeda dan mengadakan validitas kontraktual dari komunikasi elektronik. Di Uni Eropa sedang mengalami kesulitan yang paling berat di dalam mencari jalan tengah dari hukum yang berbeda di antara negara anggotanya, dengan tujuan menciptakan hukum seragam. Dan sebagai contoh, sebuah regulasi yang masih berupa konsep yang diperdebatkan di Brussels dan ibu kota Eropa lainnya akan mengharuskan vendor untuk mematuhi 25 kumpulan aturan nasional yang berbeda. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami.